Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami sedang membuat video tentang erosi tanah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bambang Aprianto dengan NIM A35125100012. Untuk teman saya Maria Daleta dengan NIM A35125300146. Perkenalkan, saya Ulam Suci Ramadhani dengan akhiran NIM 013. Saya Indonesia dengan akhiran NIM 057. Saya Muhammad Syarif Nur dengan akhiran NIM 078. itulah anggota kelompok kami. Kemudian kita akan lanjut ke video penjelasan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh pertama yang dimana sebuah lahan tidak mempunyai vegetasi. Jika air hujan langsung menghantam tanah dengan kekuatan penuh, ini langsung menghancurkan struktur tanah di permukaan. Tidak ada akar yang menahan butiran tanah. Butiran tanah menjadi sangat gembur dan telanjang, sehingga sangat mudah terbawa oleh aliran air. Tanah kosong cenderung menjadi padat di permukaannya akibat hantaman air. Hal ini membuat air tidak bisa meresap ke dalam dan justru mengalir deras di atas permukaan. Air inilah yang mengikis tanah dengan sangat masif. Nah teman-teman, kemudian ini merupakan contoh yang kedua mengenai tanah yang memiliki vegetasi. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah contoh bagaimana vegetasi yang memiliki kepadatan yang kita bisa lihat di bagian lahan yang memiliki vegetasi. Nah ketika terjadinya hujan, kita bisa lihat bagaimana hujan jatuh ke bumi dan mengenai yang pertama adalah bagian tanaman, sehingga ketika jatuh ke tanah air terhalang oleh tanaman sehingga tanah tidak terjerumus jatuh duluan, dan kemudian dari tanaman tersebut adanya akar yang mengikat yang bertindak sebagai jangkar yang kuat. Mereka seperti mencekram bagaimana butiran tanah dengan erat agar tidak bergeser. Nah, dari tanaman itu yang memiliki vegetasi sehingga biasanya tanahnya akan menjadi lebih gembur dan penuh dan pori-pori. Hal ini membuat air lebih mudah meresap ke dalam tanah atau dikenal dengan infiltrasi, sehingga hanya sedikit air yang mengalir di atas permukaan dan membawa tanah pergi. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa melihat perbandingan antara contoh lahan pertama dan juga contoh lahan yang kedua. Nah, perbedaannya, lahan tanpa vegetasi atau tanah gundul, tanahnya biasanya lebih kering dan kurang subur, mudah erosi apalagi saat hujan deras. Airnya sulit meresap sehingga bisa menyebabkan banjir, dan juga suhunya lebih panas karena tidak ada peneduh dan sedikit makhluk hidup yang bisa bertahan. Jadi untuk lahan dengan yang mempunyai vegetasi atau tanaman, tanahnya lebih subur karena banyak bahan organik dari daun dan akar. Tidak mudah erosi karena tidak gampang terkikis air atau angin. Bisa menyerap air dengan baik, jadi membantu mencegah banjir. Dan juga suhunya lebih sejuk karena ada naungan dari tanaman. Jadi solusi yang tepat menurut kami untuk lahan bervegetasi dan gundul saat terjadi ablasi, yang pertama lahan bervegetasi. Lahan sudah memiliki tanaman, jadi fokusnya adalah mempertahankan dan memperkuat vegetasi. Solusinya mempertahankan tutupan vegetasi, jangan menebang tanaman secara berlebihan. Penanaman vegetasi tambahan. Yang kedua, lahan gundul. Lahan ini lebih rentan terhadap ablasi karena tidak ada akar yang menahan tanah. Solusi yang bisa diberikan yaitu reboisasi atau penghijauan, menanam kembali pohon dan tanaman penutup tanah. Pembuatan teras sering di lereng mengurangi kecepatan aliran air. Pemasangan penahan tanah seperti bronjong, batu atau pagar penahan. Jadi kesimpulan dari dua contoh lahan bervegetasi dan lahan gundul, lahan bervegetasi lebih tahan terhadap ablasi karena adanya akar tanaman yang mampu mengikat tanah dan memperlambat aliran air atau angin. Sebaliknya, lahan gundul sangat rentan terhadap ablasi karena tidak memiliki pelindung alami, sehingga tanah mudah tergerus dan mengalami kerusakan lebih cepat. Oleh karena itu, keberadaan vegetasi sangat penting dalam menjaga kestabilan lahan. Dan pada lahan gundul perlu dilakukan pengujian serta upaya perlindungan agar dapat mengurangi resiko ablasi. Oke, baik teman-teman, itulah video penjelasan dari kelompok 6 mengenai erosi tanah.
Kami memohon maaf jika di dalam video terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.